Baik, terima kasih para penikmat investasi. Kita kembali ke talk show tentang strategi investasi untuk mengatasi pelemahan kelas menengah di era ketidakpastian ekonomi saat ini. Dan kita bersama podcast Tumbuh Makna saat ini kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial. Yang pertama itu adalah Bapak atau Mas Nailul Huda, ya. Terima kasih Mas Nailul Huda sudah datang. Sama-sama, Mas. Beliau Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celios. Kemudian di satu sisi lagi ada Pak Beni Supami. Terima kasih Pak Beni sudah hadir. Makasih Mas Andi. Ya, beliau adalah co-founder Tumbuh Makna dan saat ini kita Mas Huda dan Pak Beni akan berbincang mengenai terjadinya pelemahan ekonomi di kelas menengah. Langsung aja ke Mas Huda. Iya. Menurut Mas Huda nih, kenapa bisa terjadi pelemahan kelas menengah? Padahal kalau kita lihat kelas menengah kan mungkin menjadi daya topang ekonomi di negara-negara khusus Indonesia. Iya. Tapi kok di saat ini ya, ini ada kecenderungan pelemahan kelas menengah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, yang pertama seperti ini Mas Andi. Kalau kita lihat data ya, itu kan 2019 hingga tahun 2023 memang kelas menengah ini terjadi penurunan dalam hal persentase jumlahnya. Jadi memang kita mengalami kelas menengah ini penurunan yang dulu cukup tinggi, tapi seperti yang kita lihat lama-kelamaan mereka pindah. Nah, pindahnya kemana? Nah, kalau kita lihat kan World Bank itu kan membagi, dasarnya kan ada atas, menengah, terus kemudian ada aspiring middle class atau menuju kelas menengah, kemudian ada rentan miskin, terus kemudian ada miskin. Nah, kalau kita lihat di miskin, itu dia menurun jumlahnya. Kemudian kalau kita lihat di kaya atau atas, itu dia juga menurun. Artinya, kelas menengah ini dia tidak naik ke atas, tapi tidak terlalu jeblok ke bawah, ke golongan miskin. Nah, kelas menengah itu ternyata bisa dibilang dia pindah dari kelas menengah ke aspiring middle class, ataupun mereka pindah ke rentan miskin. Nah, kenapa bisa pindah? Karena kalau kita lihat, Mas, di data ya, dan kebijakan-kebijakan yang diambil Joko Widodo untuk periode kedua itu lebih banyak menyasarnya adalah kelas menengah atas atau kelas atas, dan juga dia menyasarnya ke kelas miskin. Kelas menengah itu relatif tidak ada kebijakan yang mendorong konsumsinya. Pertama kita sebut, kalau kita lihat di COVID, kita ada bansos. Bansos itu buat siapa? Bansos itu dia lebih banyak dinikmati oleh kelas miskin. Nah, kemudian kita juga ada insentif, beberapa insentif seperti mobil dan sebagainya, yang ternyata itu dinikmati oleh kalangan kelas atas. Karena kalau pas ketika COVID, ketika pendapatan kita turun, kita dihadapkan ya kelas menengah ini struggle untuk bertahan, bukan untuk membeli mobil. Makanya ketika itu saya sampaikan, mobil ini mungkin bisa mendorong dari sisi laju produksinya, tapi dari sisi siapa yang mendapatkan insentif itu kita perlu pertanyakan. Nah, kemudian kita lihat di tahun 2022 itu ada kenaikan harga BBM. Harga BBM siapa sih yang banyak terdampak gitu kan? Walaupun kalau lihat literatur data itu kan dia bilang orang yang cukup mampu itu menikmati BBM, tapi cukup mampu itu kan bisa saja dia kelas menengah, which is dia ketika BBM Pertalite itu dinaikkan harganya, dia akan terkena impact-nya. Nah, terkena impact-nya itu juga bukan hanya cuman harga BBM, tapi harga BBM itu menjalar ke semua barang karena ada distribusi di situ. Nah, yang dapat bantuan siapa? Kelas miskin. Kelas menengah nggak dapat bantuan. Makanya banyak sekali, kalau saya pribadi melihat banyak kebijakan-kebijakan yang memang itu ditenggarai tidak pro terhadap kelas menengah, termasuk kenaikan PPN, tarif PPN ya, di tahun 2023. Siapa sih yang mampu beli barang yang besar dan sebagainya? Kelas menengah. Itu makin memberatkan. Makin memberatkan dong. Kalau dia naik 1% gitu kan dari harga 10 juta saja, itu kan juga cukup banyak gitu dan sebagainya. Nah, makanya ini kalau bisa kita bilang kelas menengah ini terhimpit
karena tadi kenaikan harga-harga, kemudian juga kalau kita lihat data, ternyata pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia termasuk kelas menengah itu cuma 1,5%. Cuma 1,5%. Nah, harga-harga naik, pendapatan cuma tumbuh 1,5%, artinya mereka mulai memakan tabungan. Nah, data LPS itu menyebutkan untuk tabungan kelas menengah itu mengalami penurunan. Mereka sudah makan tabungan, walaupun mungkin dari kita juga ada yang healing dan sebagainya, ada yang nonton konser dan sebagainya. Saya menduga ada dua sumber mereka membelanjakan untuk healing dan juga membelanjakan untuk konser. Yang pertama adalah dari tabungan tadi, yang kedua adalah dari hutang. Dan itu yang bisa saya bilang kelas menengah kita turun, ya indikator-indikatornya sudah sangat jelas sekali. Baik, sebelum lanjut ke Mas Huda, mungkin langsung ke Pak Beni dulu, Pak Beni. Pak Beni, yang dikatakan Mas Huda tadi dengan adanya ragam faktor ya, yang kemudian membuat kelas menengah melemah. Nah, dari sisi analisis Pak Beni, ini situasi seperti ini ya, di mana kelas menengah makin terkikis ya Pak Beni ya. Kemudian ada nggak sih strategi efektif ya untuk apakah ini karena minimnya literasi keuangan mereka ya, sehingga mereka bisa dibilang kurang untuk melakukan investasi dan lain sebagainya, atau ada hal lain yang mungkin Pak Beni bisa jelaskan? Oke, sebelumnya terima kasih ya buat Mas Andi ya yang udah berapa kali memandu talk show Tumbuh Makna ini. Makasih juga buat Mas Huda ya. Oke, saya jawab dari sisi literasi keuangan. Ini pertanyaan yang menarik sih ya dari Mas Andi ya. Nah, izinkan saya menggunakan data yakni Agustus 2024. OJK itu sebenarnya sudah melakukan survei setiap tahun. Ada yang namanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Nah, yang menariknya dari tahun 2019 indeks survei literasi keuangan itu di 38%. Nah, tahun 2024 itu meningkat menjadi 65,43%. Sebenarnya dari indeks literasi keuangannya ini mengalami peningkatan. Datanya seperti itu. Dan khusus di tahun 2024 ini OJK itu bekerja sama dengan BPS, Badan Pusat Statistik, untuk meng-create indeks ini gitu. Nah, ini kan tapi pertanyaannya loh, kalau dari literasi keuangannya sudah meningkat, tapi ada kejadian di 2019 sampai tahun 2023, 9,48 juta kelas menengah ini kan terdegradasi ya. Yes, ini angka yang sangat signifikan. Iya. Lah kalau begitu, apa yang salah? Gitu. Jadi indeks literasi keuangan itu dibandingkan juga dengan indeks inklusi keuangan. Sebenarnya di tahun 2024 itu gapnya udah mulai menyempit nih. Artinya antara pemahaman dan akses masyarakat itu sudah mulai jauh lebih baik dari tahun 2019. Jadi kalau tahun 2019 itu indeks literasi keuangan itu di 38%, sedangkan di inklusi keuangannya 75%. Jauh. Nah, di 2024 ini menyempit nih. Indeks literasi keuangannya itu 65%, sedangkan indeks inklusi keuangannya 75%. Berarti kalau bisa dilihat sejauh ini sebenarnya pemahaman literasi keuangan untuk kalangan kelas menengah itu tinggi ya? Sudah meningkat dari tahun 2019, tapi kan artinya kita melihat suatu kondisi, fenomena, loh kalau kayak begitu, literasi keuangan semacam apa yang tadi Mas Andi tanya nih, yang efektif nih. Jadi kalau kita bahas mengenai literasi keuangan nih Mas, ya kembali lagi literasi keuangan ini kami lebih melihatnya sebagai pencegahan, antisipasi. Untuk mencegah jangan sampai ya kita terdegradasi yang seperti yang tadi gitu loh. Tapi kalau udah terjadi, ya akan sangat sulit ya untuk melakukan pemulihan itu ya. Dan sesuai dengan data juga, justru yang terkait dengan pinjaman online ilegal sama judi online ini kebanyakan pun juga dari kelas menengah. Jadi benang merahnya kita bisa ngelihat nih, ada satu situasi, ada satu keadaan yang membuat kalau udah sampai masuk ke judi online, pinjaman online ilegal, itu kan berarti ada suatu kondisi yang kelas menengah itu perlu sesuatu yang cepat,
dan biasanya dalam kondisi yang lagi terdesak nih. Jadi pengambilan keputusannya pun juga nggak terlalu akurat gitu ya. Nah, balik lagi nih, literasi keuangan itu saya dan teman-teman yang berkecimpung dalam dunia ini terus melakukan ini secara kuantitas dan berkualitas dan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, jadi kayak kemarin saya ada ketemu salah satu teman-teman ya dari kepemudaan ya, mereka bilang, Pak Ben, kita mau ngomong saham, obligasi, kita aja untuk biaya hidup aja udah sulit gitu loh. Mau ngomong saham atau obligasi gimana? Nah, kalau udah sampai ke tahap itu kan udah sangat sulit ya. Betul. Jadi yang memang yang saat ini kita bahas, kita mau edukasi lagi, kasih informasi lagi, sangat penting untuk melakukan yang namanya budgeting, investasi gitu ya, supaya jangan sampai kita masuk ke dalam ketidakpastian tadi yang kita bahas ini nih. Ya, ini kan suatu situasi yang saat ini udah terjadi dan literasi keuangan itu kan di tangan kita ya, kita yang lakukan ya. Tapi kalau terkait dengan kebijakan tarif PPN, itu kita sifatnya nanti menunggu pemerintah itu akan menaikkan atau tidak. Belum lagi nanti ada yang namanya tapera lah gitu, ada juga yang mengenai menggunakan kartu KRL itu berdasarkan NIK ya. Dan ini ya saya lihat ya memberatkan kelas menengah gitu. Tapi sebelum itu benar-benar kejadian, yuk kita perkuat yuk. Nah, dari Tumbuh Makna yang sudah dilakukan, ya kami udah melakukan yang terakhir itu bahkan kami menggandeng komunitas sepeda untuk kami berikan literasi keuangan. Ya kita sesuaikan ya dengan kondisi mereka ya, dengan situasi mereka ya. Dan juga ke depan ya Tumbuh Makna juga akan masuk ke universitas, ke kampus-kampus atau ke organisasi untuk melakukan yang namanya literasi keuangan ini. Yang saya tahu beberapa pihak, wah ini membosankan. Kita perlu suatu tema yang kita bisa untung cepat, ngambil keputusan langsung cepat kaya, nah, kayak gitu. Ini yang kita coba lagi jelaskan. Baik. Jangan sampai kita investasi bukannya membantu meningkatkan aset kita, yang ada kita kejebak. Baik, baik, Pak Beni, menarik sekali, Mas Huda. Saya kembali ke Mas Huda. Pak Beni sudah mengeluarkan data dari BPS bahwa sebenarnya tingkat literasi keuangan kelas menengah itu sudah cukup baik ya, dari data yang 2019 sampai 2023 ya tadi disebutkan. 2024 sampai 2024. Nah, menurut Mas Huda, selain tadi literasi keuangan sudah baik, tapi kok masih saja tuh kelas menengah kita tuh kayak goyah itu. Harusnya diapakan nih? Jadi solusi yang efektif itu menurut Mas Huda seperti apa untuk kelas menengah kita sehingga daya tahannya itu kuat nih ke depannya gitu. Ya, yang pertama kita sebenarnya melihat ya bahwa di ketika COVID itu mungkin nanti Pak Beni juga bisa menyampaikan datanya ya, berapa sih jumlah investor dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dari data BI dan sebagainya, untuk investor retail itu dia meningkat. Artinya memang untuk keinginan masyarakat untuk berinvestasi itu meningkat. Dan ini yang terlihat dari jumlah investor retail yang di pasar saham itu kalau nggak salah meningkat cukup pesat lah, dan juga beberapa investasi lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika dia meningkat dan sebagainya, pada saat itu memang kita didorong oleh faktor teknologi. Faktor teknologi didorong dan sebagainya, akhirnya minat masyarakat meningkat, kita gampang untuk bisa mengakses produk investasi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini ketika dia meningkat dan sebagainya, tapi yang terjadi adalah banyak sekali tadi literasi. Mungkin literasi keuangan yang memang cukup meningkat itu dari sisi, ya saya nggak lihat detailnya ya, tapi ada beberapa yang menurut saya masih sangat kurang terkait dengan mereka masih belum bisa logis. Logis dalam hal ini dalam apa? Logis dalam hal dia mendapatkan keuntungan yang diiming-imingi besar saja mereka sudah mau gitu, tergiur dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka ketika
masuk ke dalam ekosistem digital, mereka tahu bahwa oh ini bisa nih 70% dan sebagainya, itu nggak mungkin kalau di investasi gitu kan. Nah akhirnya mereka tergiur di situ, yang pada akhirnya mereka membuat banyak juga loh yang dia tertipu dan sebagainya. Makanya sebelum sama BPS kita juga cukup kritik juga tuh untuk data dari literasi keuangan kita gitu kan. Apakah memang datanya benar dan sebagainya, karena kalau kita lihat dari lapangan, beberapa studi juga menyatakan bahwa kita tidak setinggi itu untuk tingkat literasinya. Tapi karena itu dikeluarkan oleh pemerintah yang resmi, ya kita pakai itu aja nggak apa-apa gitu. Nah, yang kedua adalah kita melihat dari sisi, ya benar tadi, kalau kita kan tengah menghadapi salah satunya adalah PHK besar-besaran. Kemudian kita menghadapi tadi pendapatan yang memang tumbuh terbatas, tapi kebutuhan itu tumbuh tinggi. Nah, artinya adalah uang yang disisihkan untuk investasi akan semakin berkurang. Maka pertanyaan yang memang terjadi masyarakat kita ketika kita mau ajak, ayo investasi dan sebagainya, tadi seperti kata Pak Benny, sudah terlambat ketika orang itu tidak punya uang. Dan syarat utama investasi itu kan bukan pintar dan sebagainya, tapi punya uang dulu gitu kan. Kalau tidak punya uang kita nggak bisa investasi gitu. Nah makanya ini yang jadi syarat utamanya itu kosong di situ. Nah makanya di sini kalau kita lihat ya akhirnya masyarakat, tapi kalau kita lihat datanya Pak Benny ya, mungkin orang-orang yang dia berinvestasi di tahun 2019 sampai tahun 2022, which is itu dia udah mulai masuk duluan, itu dia secara resilience dia lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang dia belum mengenal investasi, atau dia cuman ya saya nabung aja lah dan sebagainya. Ketika kita nabung kan pasti ada biaya administrasi dan sebagainya yang itu akan berkurang seiring dengan biaya keuntungannya dia yang di bawah inflasi. Nah tapi kan kalau ketika investasi dan sebagainya itu mereka lebih resilience gitu, lebih struggle dan sebagainya untuk bisa menghadapi ya badai pendapatan dan sebagainya lah. Ketika dia 1,5% dari gajinya saja, dari pendapatannya dia, tapi dia bisa mendapatkan pendapatan pasif dari investasi. Jadi memang kata kuncinya adalah memang kita melihat literasi keuangan ini bisa menjadi kunci sebenarnya. Jadi menjadi kunci untuk bisa meningkatkan tadi resilience, meningkatkan kemampuan kita untuk bisa bertahan. Nah, tapi sayangnya tidak semuanya terlingkupi dengan baik gitu. Saya juga ragu tuh, literasi keuangan yang mungkin ditanyakan apakah Anda paham mengenai investasi dan sebagainya. Mungkin paham, tapi ditanyakan apakah Anda punya instrumen investasi, portofolio investasi, berapa yang Anda punya? Saya rasa masih rendah. Baik Mas Huda, itu menarik untuk kita kembalikan ke Pak Benny. Pak Benny tadi dikatakan oleh Mas Huda, kuncinya adalah literasi investasi atau literasi keuangan. Terus juga mungkin di tahap kalangan kelas menengah mereka sudah paham tentang literasi keuangan, tapi ketika ditanya lebih dalam, instrumen investasi apa yang paling cocok untuk kalangan kelas menengah? Nah, mungkin mereka agak gagap atau kurang mengetahui lebih dalam. Nah, dari kacamata Pak Benny, seperti apa nih instrumen investasi yang mungkin bisa digalakan oleh kalangan kelas menengah di kondisi yang saat ini mungkin kurang stabil ya? Oke, mungkin saya keluar dulu dari pertanyaannya ya. Jadi memang kita diskusi ini di literasi keuangan itu kembali lagi lebih mencoba masyarakat ya, khususnya masyarakat kelas menengah dalam pengambilan keputusan itu benar-benar lebih tenang. Soalnya daya beli ini kan lagi merosot ya, Mas Huda ya. Yang saya tahu tuh datanya ini kita ada deflasi ya. Selama 5 bulan berturut-turut, belum lagi PMI kita di bawah level ekspansif, PHK di mana-mana. Jadi ini adalah suatu kondisi yang saya lihat secara psikologis itu, ini ada dua sisi nih. Masyarakat lebih selektif dalam melakukan konsumtif, termasuk juga investasi ya. Yang kedua, atau tadi yang Mas Huda ada sempat mention, atau kita mengambil keputusannya itu supaya pengen untungnya lebih cepat, mau kaya lebih cepat, lebih cepat ya. Nah ini ini yang kita mesti intinya dari pembicaraan ini ada satu situasi terlepas
terkait dengan data deflasi tadi, ada yang bilang ini prestasi, pengendalian harga, ada yang bilang ini daya beli merosot. Tapi dalam kenyataannya PHK di mana-mana, ada kayak semacam penurunan kelas menengah, BPS itu yang keluarin datanya. Kita yang bergerak dalam bidang literasi keuangan ini wajib menginformasikan, jangan sampai menambah beban mereka. Jadi bikin mereka lebih tenang pengambilan keputusannya. Untuk yang dipilih, sekali lagi hati-hati. Saya banyak mendapatkan pertanyaan, Pak Ben, investasi apa yang supaya bisa cepet nih? Selalu saya bilang, Ibu, Bapak, Adik, udah tahu belum profil resikonya daripada kalian masing-masing? Beda-beda loh. Saya profilnya agresif, Adik belum tentu agresif. Ini dulu. Basic yang kayak begini sering dilangkahin. Ini yang membuat awal malah petaka, saya bilang ya. Jadi kebanyakan yang investasi itu lebih ikut-ikutan. Si ini main saham ini menang. Dia nggak tahu, dia langsung ikut. Loh kok nggak sesuai dengan apa yang dianalisa. Loh kok si ini ikut menang. Uangnya banyak, kenapa saya nggak sebaliknya? Itu awal muasalnya terjebak dalam yang namanya kesalahan investasi. Yang paling gawat itu sebenarnya lebih kayak semacam kayak judi online. Itu kan sebenarnya ada dua sisi ya, pengen untungnya lebih cepat, jadi spekulasinya tinggi sekali. Yang kedua, atau memang dalam kondisi yang sangat terdesak. Ya, jadi mengambil keputusan yang sangat-sangat tidak rasional. Tadi benar yang tadi Mas sudah bilang, saya setuju banget. Mesti logik sih, gitu ya. Jadi pertama nih, kenali dulu profil resiko kita masing-masing. Jangan langkahi, please, tolong banget ya. Nah, yang kedua, pelajari instrumen. Ada obligasi, ada saham, ada reksadana, mungkin ada emas gitu loh. Jangan sampai, oke, saya mau beli saham. Tapi saham sendiri itu nggak tahu, atau dia beli saham tertentu lah, kode tertentu, nggak tahu laporan keuangannya, hanya ikut-ikutan gitu. Jadi kenali apa yang kita mau pilih. Nah, yang ketiga itu lebih ke tahap pengambilan keputusan. Sekali lagi tekankan, Satgas Investasi itu dari OJK ya sudah mengatakan, simple sih sebenarnya sih, 2L. Logik nggak? Kalau setahun ada investasi 25% pasti untung, ya kan kita sebenarnya secara logik kita teliti lagi dong. Nah, yang kedua sebenarnya legalitasnya dicek. Apakah ini institusinya legal, ada sertifikasi OJK-nya dan lain-lain. Ya, itu semua bisa diakses melalui ya internet. Kalau misalkan nggak terlalu yakin, tanya kepada benar-benar yang mereka berkecimpung dalam dunia ini, maksudnya dalam dunia investasi ini, gitu. Hindari yang namanya ikut-ikutan, gitu. Basic itu dipegang dulu, Mas Andi. Kalau basic itu dipegang, saya meyakini kok uang yang dikumpulkan itu bisa tumbuh, ya. Dan juga menghindari yang namanya nanti mau ada deflasi lah, mau ada ketidakpastian ekonomi, jadi bantalannya tuh lebih kuat gitu loh, gitu. Dari saya itu, Mas Andi. Nah, mungkin instrumen Pak Benny yang bisa dieksplorasi lagi. Adakah instrumen yang paling baik saat ini yang mungkin bisa dilakukan oleh kelas menengah yang tadi terhimpit itu, dari atas terhimpit, dari bawah terhimpit? Sebenarnya saat ini seperti obligasi retail 26 ya, ini baik sekali, bagus sekali gitu ya, dan nominalnya pun juga bisa dimulai dari 1 juta gitu ya, atau reksadana di beberapa aplikasi penyedia jasa keuangan itu kan mulai dari Rp10.000 kan sudah bisa gitu. Ya, sekali lagi instrumen disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Tapi yang lagi saya lihat yang cukup menarik nih saat ini ya, kita bandingkan dengan tingkat inflasi yang ada, ORI 26 itu menarik. Ya, jadi bisa jadi pilihan untuk masyarakat kelas manapun, saya katakan gitu. Baik, Pak Benny, kembali ke Mas Huda. Mas Huda, tadi sudah disampaikan oleh Pak Benny bahwa kelas menengah juga butuh stimulus khusus, dan
tadi ada logic, dia juga harus tahu logic dan tahu hukum law-nya ya. Terus kemudian kalau kita berkaca pada saat ini di mana kondisinya sedang tidak baik-baik saja, tapi kelas menengah kan bukan tidak punya uang, ya kan? Nah, dia punya uang. Nah, menurut Mas Huda, dalam kondisi seperti ini dia punya uang, tapi juga dia sulit untuk membelanjakan uangnya atau melakukan investasi keuangannya. Seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah agar dapat menstimulus kelas menengah biar dinamika transaksi itu berkembang sehingga ini jalan nih ekonominya. Sepertinya gimana Mas Huda? Ya, sebelum itu mungkin saya ingin tadi menambahkan dari Pak Benny ya. Sebenarnya tadi Pak Benny itu menyampaikan bahwa ketika kita harus belajar dan sebagainya itu adalah investasi dari leher ke atas atau investasi itu yang paling penting sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu investasi dari leher ke atas itu dikira itu perlu uang dan sebagainya. Padahal di dunia yang sekarang ini sudah sangat-sangat terbuka sekali. Kita bisa belajar dari Pak Benny, bisa belajar dari berbagai platform mengenai apa sih yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Hanya perlu niat ya Pak? Iya, perlu niat kan. Kalau tadi kan kalau misalkan kita nggak tahu, kita sampaikan Pak Benny itu misalkan, kita tanya orang yang ekspertis dan sebagainya, itu kan kalau di IG dan sebagainya mungkin bisa jadi perbincangan gitu kan. Tapi yang salah adalah mereka dini terhadap hal tersebut, mereka hanya FOMO dan sebagainya, yang akhirnya mereka terjebak tadi kepada kesalahan investasi. Nah, makanya tadi kalau tanyakan investasi yang paling utama, yang pertama ya pasti investasi dari leher ke atas. Karena kita tidak melulu soal literasi dalam hal ini ya, dalam hal formal ya, seperti sekolah dan sebagainya. Tapi kita bisa kok meminimalisir biayanya juga cukup rendah dan sebagainya. Kita cuman internet juga pakai wifi juga bisa gitu kan. Nah, yang kedua, ketika masyarakat tuh sudah dari investasi leher ke atasnya itu dia sudah baik dan sebagainya, terus kemudian kita mendorong masyarakat tuh sebenarnya kalau misalkan dikasih stimulus itu mereka pasti akan bergerak gitu kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita kalau dari sisi pemerintah ya itu tidak menambah beban. Karena kita lihat seperti ini, kita ada yang namanya pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu adalah pendapatan kita dikurangi sama tax atau iuran ditambah subsidi. Nah, mungkin bagi masyarakat yang dia miskin, dia pendapatan disposable-nya dia ditambah subsidi, nggak ada tax. Tapi kalau pendapatan menengah, kelas menengah, kita dibebankan kepada kita nggak mendapat subsidinya mau dicabut, tax-nya atau iurannya mau ditambah. Artinya pendapatan disposable kita semakin berkurang. Nah, kalau kita lihat pendapatan disposable itu kan terdiri dari konsumsi sama saving. Saving itu sama dengan investasi lah gitu. Nah, ketika konsumsi ini dia mau nggak mau naik, ya kan, tapi savingnya harus dikurangi. Makanya yang jadi beban adalah kita harus meningkatkan pendapatan dan disposable. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menambah beban dari pemerintah seperti itu. Tapi mungkin di sini ya bisa dibilang hampir semuanya setuju lah kalau PPN itu memberatkan, kenaikan tarif PPN. Makanya tahun depan saya rasa lebih bijak pemerintah itu lebih mengulur waktu lagi untuk menetapkan kenaikan tarif PPN. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari platform, baik dari Tumbuh Makna ya dan tim sebagainya, itu juga perlu juga untuk tadi selain meningkatkan literasi dan sebagainya, itu meningkatkan kepercayaan dan saya rasa ketika trust itu terbentuk, kemudian kita lihat tadi Pak Benny juga, kalau Pak Benny aktif nih di IG dan sebagainya, sering tidak mengiklankan produk pribadi tapi mengiklankan apa sih yang terbaik bagi masyarakat, terbaik bagi kelas menengah, itu masyarakat pasti akan berbondong-bondong untuk sendirinya investasi. Percaya ya? Dengan sendirinya, dan itu jadi motif, jadi stimulus bagi mereka untuk bisa berinvestasi, untuk mau berinvestasi. Ya, bagaimana Pak Benny tanggapannya mengenai
dorongan kepada swasta dan pemerintah. Setuju Pak, kalau bisa tarif PPN jangan naik dulu Pak. Jadi kalau tarif PPN naik kan otomatis sebenarnya pendapatan kita berkurang, saving kita juga bisa berkurang. Betul. Ya, jadi saya lihat kelas menengah ini sebutannya sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Tidak mendapatkan bansos sebab bukan masyarakat kelas bawah, tapi harus juga menanggung yang tadi dikatakan itu, gitu. Nah, kalau Pak Benny bisa ulas sedikit Pak, ini kan kita memasuki kuartal 4 2024 ya Pak ya, dan kuartal 4 2024 ini tinggal sisa 2 bulan lebih dikit ya Pak ya, 2 bulan setengah lagi. Dan biasanya kalau mendekati akhir tahun itu banyak sekali stimulus yang dilakukan oleh pemerintah ya kan. Nah, dari kacamata Pak Benny Pak, kalau stimulus ada dari pemerintah, kemudian kita juga melihat bahwa ada transisi pemerintahan yang mungkin baik bagi pengusaha ya, dan mungkin stimulus juga buat kalangan kelas menengah. Pak, view pasar saham, kemudian reksadana dan sebagainya di kuartal 4 2024 ini menurut Pak Benny seperti apa Pak? Oke, kuartal 4 ini kan sisa 3 bulan atau 2,5 bulan lah ya. Oke, sebenarnya memang cukup menarik banget, banyak ketidakpastian di kuartal keempat. Pertama ada kabinet akan diumumkan ya, tanggal 21 ya. Kita akan tunggu nanti Menteri Keuangannya ini pengganti Bu Sri Mulyani siapa. Ini sangat ditunggu oleh market ya, pasar modal kita ya. Nah yang kedua, Pilpres di US, ini juga menyempit ya antara Kamala Harris dan Donald Trump. Kamala Harris ini unggulnya tipis. Dan masih ada beberapa minggu lagi, kita nggak tahu nih seperti apa ke depannya. Nah, yang ketiga itu sebenarnya di luar dugaan tensi geopolitik ini sangat meningkat ya. Sebenarnya relevansinya lebih ke harga minyak mentah. Nah, yang keempat ini China lagi melakukan stimulus besar-besaran. Jadi di kuartal keempat ini kayak semacam banyak sentimen, tapi dari teman-teman aset manajemen dan tumbuh makna melihat bahwa view di indeks harga saham gabungan itu di akhir tahun bisa di level di 7.800 itu dengan pertumbuhan laba dari banking ya kita cukup berkeyakinan untuk IHSG itu mengarah ke 7.800 gitu. Untuk pasar obligasi sendiri untuk benchmarknya di Sun tenor 10 tahun saat ini imbal hasil itu di 6,68% dan masih ada peluang ke 6,5%. Ya, kami ngelihat dana asing ini cukup masuk ke Indonesia terakhir ini cukup masif gitu ya. Pertama kami melihat 2 kali kemungkinan penurunan suku bunga di US sebesar 25 basis poin November, Desember, dan sangat besar kemungkinan Bank Indonesia pun akan mengikuti. Dan bahkan Bank Indonesia sebelumnya ya, Mas Huda ya, itu naikin lebih dahulu loh sebelum The Fed loh. Nah ini yang kami melihat bahwa downtrend penurunan terhadap suku bunga harusnya ada momentum, jangan sampai lost momentum nih. Khususnya ini kan balik lagi kita ngomong jadi daya beli ya, sektor otomotif kan jatuh ya, kita lihat ya penurunan kan nggak tercapai ya. Dan kami harap sih dengan penurunan suku bunga ini di luar saham dan obligasi, sektor realnya pun juga menerima langsung manfaatnya. Sektor otomotif, properti, gitu. Benar-benar kita lagi bahas mengenai situasi yang cukup deg-degan juga ya, kelas menengah ini turun ya. Tapi di sisi lain, US suku bunganya di-cut, BI pun juga cut, China ada stimulus, ya kalau China itu baik, ya kita juga akan impact, soalnya China itu mitra dagang Indonesia juga untuk saat ini. Mohon ditambahin, Mas Huda ini sebenarnya bidangnya Mas Huda lebih detail ya terkait dengan ekonomi global gitu. Baik Mas Huda, mungkin terakhir pertanyaan dari saya, mungkin juga ditambahin dari Pak Benny, outlook 2025 Mas Huda, optimis nggak nih Indonesia akan mengerek kelas menengahnya lebih kuat lagi? Sekaligus closing statement. Ya, kita sebenarnya berharap ya bahwa suku bunga US itu bisa turun gitu kan. Dan kita juga sudah dalam tanda kutip itu mendesak bahwa Bank Indonesia juga bisa menurunkan suku bunga acuannya. Karena suku bunga acuan itu dia turun, otomatis sebenarnya sektor real itu walaupun memang ada lag dan sebagainya, tapi yang pasti kedepannya akan tetap positif, tumbuh positif,
tumbuh lebih positif yang bisa mengerek dari harga saham. Ketika ya bisa dibilang suku bunga turun, konsumsi itu digenjot dari sisi kreditnya, terus kemudian dari sisi ya tadi ya dari suku bunga Mas yang turun, kemudian kredit cost of investment, cost of fund itu dia bisa turun, yang pada akhirnya dunia sektorial itu bisa bergerak. Bisa bergerak lebih cepat dan sebagainya, ekspansi bisa lebih dilakukan, yang itu bisa menggerakkan harga sahamnya. Nah, makanya kita dorong dari sisi domestiknya. Domestiknya kita dorong nih, suku bunga B itu ketinggian ya, 6,25% kan angkat lama sekali, kita perlu stimulus untuk turun, dan memang ada peluang untuk bisa turun. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi global, tadi yang menarik adalah Pilpres US nih. Ada yang banyak berharap sebenarnya Trump itu menang, karena ketika Trump menang, itu sektor industri itu akan jadi sektor tumbuhan. Ketika sektor tumbuhan itu, sektor industri jadi tumbuhan, otomatis the Fed itu akan menyesuaikan. Mereka pasti memberikan kredit yang lebih murah dan sebagainya. Nah, dengan mereka bisa lebih murah, otomatis sektorial di US sana akan jalan gitu. Akan jalan, kemudian ini akan meningkatkan juga dari sisi ekspor produk di Indonesia, karena permintaan dari US sana akan meningkat juga. Nah, tadi begitu juga dengan China gitu kan. Karena China memang dari sisi permintaan dalam negerinya mengalami penurunan, sehingga tadi stimulus besar-besaran dari Cina itu bisa menaikkan permintaan dalam negeri. Nah, permintaan dalam negeri Cina itu meningkat, otomatis permintaan barang-barang dari Indonesia itu juga meningkat. Makanya kita sih sebenarnya berharap ya, bahwa yang pertama era suku bunga tinggi itu berakhir. Suku bunga tinggi itu berakhir. The Fed itu kita dorong, bukan kita yang dorong ya, tapi kita berharap itu dia bisa turunkan lagi dan diikuti dengan Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia kita dorong gitu, kita dorong untuk bisa turun gitu kan. Bahkan kita minta sebenarnya, karena kan kalau Bank Indonesia dia menaikkan suku bunganya dan sebagainya, obligasi kan juga naik sebenarnya. Tapi satu sisi sektorial akan tertekan. Nah, makanya kita perlu keseimbangan. Nah, keseimbangannya kita turun lagi sehingga sektor ini bisa jalan nih. Ayo kita dorong sektorial sehingga harga saham juga bisa lebih baik. Jadi saya cukup surprise kalau 7.800 tuh Pak Benny, karena kita berharap di akhir tahun itu biasanya ada stimulus. Baik Mas Huda, terakhir Pak Benny pendapatnya tentang analisis Mas Huda gimana, dan mungkin closing statement harapan di 2025. Sama seperti yang tadi Mas Huda bilang ya, tahun 2025 itu kita akan masuk ke dalam era suku bunga yang akan dipangkas. Gitu. Soalnya target inflasi di US ini udah mulai mendekati ya, belum mendekati. Jadi di level 2%-an. Ya, biasanya dengan suku bunga yang lebih rendah, dunia usaha itu jauh lebih ada nafas gitu. Jadi harapan dari saya dan teman-teman sebagai berkecimpung dalam literasi keuangan, sekali lagi literasi keuangan ini adalah suatu fondasi gitu ya. Jadi memang mesti back to basic, kita membaca, mau mendengar gitu loh. Dan kebanyakan untuk mereka-mereka nih yang di Gen Z nih, mereka maunya literasi keuangan itu apa nih yang bisa membuat keuntungan dengan cepat. Nah, ini sekali lagi saya sangat himbau hati-hati. Saya nggak bosan bilang kenali profil risiko masing-masing, teliti, baca, benar-benar tahu apa keputusan yang akan diambil. Nah, kedepankan yang namanya logik dan periksa legalitasnya. Gitu. Itu aja sih Mas. Kalau itu kita bisa pegang, artinya kita bisa lebih, nanti mau ada ketidakpastian ini setidak-tidaknya kita udah persiapkan dulu nih. Jangan sampai udah kejadian kita baru buka literasi keuangan. Ya sama dengan literasi kesehatan. Kalau udah sakit, ya kita fokusnya sama penyembuhan. Tapi kalau belum sakit, kita fokusnya sama pencegahan. Gitu. Terima kasih Pak Benny, Mas Huda sudah hadir di podcast Tumbuh Makna. Mudah-mudahan kita optimis 2025 akan lebih baik dibanding 2024 ya. Dan terima kasih Pak Benny, terima kasih Mas Huda sudah hadir di podcast Tumbuh Makna. Pemirsa, kita akan ketemu lagi dengan narasumber dan tema yang berbeda dalam podcast Tumbuh Makna. Saya Andi Anggana, sampai jumpa.